teman-teman semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Azhar Nurmahdia, Abdul Aziz, dan Sandri. Nah, jadi presentasi kali ini kita akan membahas tentang etika profesi dan kode etika profesi auditing. Sebelum lebih lanjut, kita harus cari tahu dulu dong, apa sih itu etika? Jadi, etika itu berasal dari bahasa Yunani, yang itu ethos. Artinya, yang berarti karakter, watak, kesusilaan, atau adat kebiasaan. Etika berkaitan dengan konsep baik buruknya sikap atau perilaku seseorang. Contoh etika dalam kehidupan sehari-hari itu ada menghormati orang tua, terus berperilaku sopan. Itu berperilaku sopan tuh bukan cuma hanya di rumah atau menghargai orang tua, tapi kayak di kantor, di sekolah, ataupun lingkungan kampus. Nah, dan tidak lupa juga mengucapkan maaf, tolong, dan terima kasih. Pokoknya etika itu membentuk pandangan orang lain terhadap kita karena seseorang yang beretika mampu mengontrol tutur katanya saat berinteraksi. Selanjutnya, Apa itu profesi? Profesi adalah bidang pekerjaan yang membutuhkan keahlian khusus yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan. Profesi merupakan pengetahuan dari keterampilan khusus, standar moral, dan etika, orientasi pelayanan, dan seringkali izin atau lisensi resmi. Tujuan utamanya ialah memberikan layanan berkualitas, melindungi kepentingan publik, dan menjaga standar etika dari perusahaan. Selanjutnya yaitu etika profesi adalah seperangkat nilai, prinsip, dan norma moral yang mengatur perilaku individu dalam konteks profesi. Etika profesi mencakup kode etik, kepercayaan publik, kepentingan klien, integritas, serta profesionalisme dan tanggung jawab sosial. selanjutnya itu kita akan membahas tentang tujuan etika profesi. Etika profesi itu untuk apa? Nah, jadi tujuan etika profesi itu untuk memastikan profesionalisme, menjaga kesejahteraan anggota profesi, dan melindungi kepentingan publik. Etika profesi juga bertujuan untuk meningkatkan mutu profesi dan membangun kepercayaan publik, dan mendorong tanggung jawab sosial. Tujuan etika profesi yang pertama itu meningkatkan kemampuan pekerja. Jadi, etika profesi dibuat agar pekerja itu memiliki kemampuan berpikir jernih serta mengasah keterampilannya. Yang kedua itu ada bertindak adil. Etika profesi bertujuan untuk selalu bertindak adil dan tidak berat sebelah saat bekerja. Yang ketiga itu ada meningkatkan profesionalisme dengan berpegang pada etika profesi dan menjalankan pekerjaan sesuai aturan. Yang keempat itu ada mempertahankan reputasi profesional. Etika profesi bertujuan untuk melindungi martabat profesionalisme suatu profesi agar dianggap kuat serta terhormat oleh masyarakat luas. Kode etika profesi auditing. Apa itu auditing? Auditing adalah aktivitas atau proses memeriksa, mengumpulkan informasi, dan mengevaluasi. Proses untuk mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi. Audit dapat dilakukan terhadap perusahaan atau organisasi. Terdapat beberapa jenis audit seperti audit laporan keuangan, audit kepatuhan, dan audit operasional. Selanjutnya, profesi auditing adalah seseorang yang bertugas memeriksa laporan keuangan suatu badan usaha, berperan sebagai pemeriksa fakta untuk memastikan keakuratan, kelengkapan, serta kepatuhan laporan keuangan. Pentingnya mencegah kecurangan serta menghindari masalah bagi hukum bagi perusahaan. Setiap profesi selalu memiliki etika profesi tersendiri, tidak terkecuali dengan seorang auditor. Nah, etika profesi auditor ini dibuat untuk mengatur proses kerja auditor dan menjaga profesionalisme seorang auditor. Etika profesi ini juga untuk melindungi data para klien agar kerahasiaan data mereka tetap aman dan tidak terjadi kebocoran. Kode etik profesi auditing adalah seperangkat aturan dan prinsip yang harus diikuti oleh auditor dalam menjalankan tugasnya. Kode etik ini bertujuan untuk menjaga profesionalisme, melindungi kerahasiaan data klien, dan meningkatkan kepercayaan publik. Nah, etika profesi auditor ini diatur dalam undang-undang yaitu Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Nomor Per/M/PAN/2008 tanggal 31 Maret 2008 yang berisikan tentang yang pertama, tindakan yang tidak sesuai atau melanggar kode etik tidak dapat ditoleransi, meskipun tindakan tersebut dilakukan dengan sengaja ataupun dalam pemerintah pimpinan organisasi. Yang kedua itu, seorang auditor itu tidak diperkenankan untuk meminta atau memaksa karyawan lain dalam melakukan tindakan untuk melawan hukum. Nah, yang ketiga itu, pimpinan aparat pengawasan instansi pemerintah akan melaporkan tindakan pelanggaran etik oleh seorang auditor kepada pemimpin organisasi tersebut.
Prinsip-prinsip dalam etika profesi auditing. A. Integritas. Integritas adalah mutu atau sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewajiban dan kejujuran. Integritas tidak hanya menyatakan kejujuran, namun juga kepercayaan dan dengan demikian memberi dasar untuk kepercayaan dalam pertimbangan. B. Objektivitas. Objektivitas adalah sikap jujur yang tidak dipengaruhi oleh pendapat dan pertimbangan pribadi atau golongan dalam mengambil keputusan atau tindakan. Prinsip objektivitas menentukan kewajiban bagi auditor untuk terus-menerus jujur serta intelektual dan bebas dari konflik kepentingan. C. Kerahasiaan. Kerahasiaan adalah sifat atau sesuatu yang dipercaya kepada seseorang agar tidak diceritakan kepada orang lain yang tidak berwenang mengetahuinya. Selanjutnya kompetensi. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seseorang berupa pengetahuan, keterampilan, dan tingkah perilaku yang diperlukan dalam melaksanakan tugas jabatannya. Auditor dapat menerapkan pengetahuan kalian dan keterampilan serta pengalaman yang diperlukan dalam melaksanakan layanan pengawasan kita. Yang kelima, akuntabel. Akuntabel adalah kemampuan untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau menerangkan kerja dan tindakan seseorang kepada pihak yang memiliki hak atau wewenang untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Seseorang auditor dapat menyampaikan pertanggungjawaban atas kinerja dan tindakan kepada pihak yang memiliki hak ataupun kewenangan untuk meminta keterangan ataupun pertanggungjawaban. Yaitu perilaku profesional. Perilaku profesional adalah tindakan tanduk yang merupakan ciri mutu serta kualitas suatu profesi yang orang profesional, di mana memerlukan kepandaian khusus dan menjalankan. Dan auditor sebaiknya bertindak secara sikap dengan konsisten dengan reputasi profesi yang baik, menahan diri dari segala perilaku yang mungkin menghilangkan kepercayaan kepada profesi pengawasan intern ataupun organisasi. Studi kasus penerapan kode etika dalam profesi auditing. Bank Mandiri Cabang Bima adalah salah satu cabang bank mandiri di Nusa Tenggara Barat. Berlokasi di Jalan Kartini, Bima. Cabang ini menyediakan layanan perbankan untuk masyarakat setempat. Namun, pada tahun 2025, bank ini mengalami kasus pencurian dana deposito oleh salah satu oknum bank. Dana yang seharusnya berada di tabungan deposito malah hilang karena dicuri oleh oknum bank. Selanjutnya yaitu analisis kasus. Pada awalnya, inisial FF sebut saja virus, oknum tersebut menawarkan tabungan deposito berjangka selama 6 bulan kepada Kamang olehnya yaitu FF. Pada saat itu, inisial FF atau virus ini memberikan harapan ataupun iming-iming akan mendapatkan bunga sebesar 9 juta setiap 6 bulannya dari deposito tersebut. Singkat cerita, Kamang pun menyetujui tawaran untuk membuka tabungan deposito bank itu. Awalnya mungkin baik saja, tapi pada bulan Januari 2024, tabungan sebesar 100 juta mulai diblokir untuk tabungan deposito berjangka selama 6 bulan. Kamang mendapatkan bunga pertamanya pada 6 bulan pertamanya juga, yaitu deposito sebesar 9 juta rupiah. Alih-alih mendapatkan bunga lagi, pada 6 bulan berikutnya, Kamang justru menerima surat teguran dari Bank Mandiri Kantor Cabang Utama Jakarta pada 9 Januari 2025. Surat tersebut menyatakan Kamang menunggak kartu kredit sebesar 9,900 juta. Menunggak kartu kredit sebesar 9,9 juta, padahal ia merasa tidak memegang kartu fisik kartu kredit tersebut. Kemudian Kamang meminta pihak Bank Mandiri untuk pihak Bank Mandiri untuk cek saldo rekening dan ternyata didapati saldo rekening tersebut adalah kosong ataupun nihil. Jadi, ternyata terdapat fakta bahwa dokumen-dokumen penting milik nasabah atas nama Ramang sudah dikuasai oleh FF. Nah, mulai dari kartu kredit, kartu ATM, hingga buku tabungan. Nah, serta pimpinan pihak Mandiri Cabang Bima menyebutkan bahwa FF sudah diberhentikan sejak Desember tahun 2024. Nah, keputusan dari Bank Mandiri Cabang Bima ini sudah memutuskan bahwa soal kerugian yang dialami nasabah atas nama Ramang itu sudah dianalisis dan bahwasannya kerugian nantinya itu akan diganti dengan menyita aset FF. Jadi dari studi kasus ini, seorang karyawan di Bank Mandiri Cabang Bima tidak menerapkan prinsip-prinsip profesi. Nah, ada beberapa poin yang tidak diterapkan oleh si FF. Yang pertama, si FF ini tidak berintegritas pada nasabah dan Bank Mandiri. Yang kedua, CFF tidak menjaga kerahasiaan
atas data-data nasabah. 3. CFF tidak akuntabel. Yang keempat, CFF sudah pasti tidak profesional dalam menjalankan tugasnya di Bank Mandiri Cabang Bima.